Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syaibul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta, semoga detik malam hari ini barokahnya Allah cifrati kepada kita semua. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau, guru dan orang tua, sekeluarga besarnya, santri-santri wasantriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua, semoga selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah alirkan sebab barokah, ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan oleh Allah sebab kita semua sama, ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ala niyati Syahidi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah alhamdulillah pada malam Kamis ini kita masih ditakdirkan untuk istiqomah senantiasa berzikir mengagungkan asma Allah, menghidup-hidupkan agama Islam yang kita cintai, memakmur-makmurkan agama Islam lewat zikir kepada Allah melalui amalia zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yang kita amalkan, semoga mendatangkan tambah barokah bagi kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, sebab barokah semuanya dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mulia dunianya, mulia akhiratnya, amin Allahumma. Para alim ulama, para asatidz wabil khusus Bapak Haji Kamad, juga aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus juga Bapak RT Caca dan seluruh reng-rengan, semoga desa Telaga Jaya, dusun Kali Asin, kecamatan Pakis Jaya ini, sebab adanya istiqomah setiap malam Kamis lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, dijadikan desa yang tambah rahmat, tambah barokah, dan kita semua selalu berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Waktu beranjak begitu cepat, tak terasa minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tak terasa saya mungkin kurang lebih sudah 3 tahun di sini. Betul apa enggak? Dari semenjak saya hijrah mungkin sudah 3 tahun lebih, karena kemarin kita melaksanakan acara Haul Akbar yang ketiga kalinya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah disukseskan oleh Allah, dan semoga mendatangkan tambah barokah bagi kita semuanya. Karena dalam hidup ini siapapun kita, tetap kita semua hanya berjalan menjemput kepada pintu daripada akhir dari segalanya, adalah kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Tapi sebelum kita kembali kepada Allah, kita harus merenungkan dalam-dalam, dan kenapa harus memperbanyak zikir mendekat kepada Allah, agar kita menemukan petunjuk dan bimbingan dari Allah tentang kesejatian hidup yang sebenarnya, bahwasanya hidup tidak hanya sebatas mencari makan, menyenangkan anak, menyenangkan istri, betul apa? Membahagiakan keluarga dan rumah tangga, tetapi hidup kita harus ingat suami dan istri kuburannya harus terpisah.
Betul. Suami dan istri kuburannya misah apa bareng? Apa matinya kita gandengan? Tidak. Betul apa enggak? Waktu, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, ini adalah sirullah, rahasia dari Allah. Rahasia Allah. Sama dengan jodoh, pati, rezeki, ini rahasia Allah. Betul. Saya punya umi orang Serang, Banten. Sirullah, rahasia Allah. Tahu-tahu diundang ceramah ke Banten, 2 minggu pulangnya dapat jodoh. Betul enggak? Padahal yang undang mertua, kenapa bisa dapat anaknya? Inilah rahasia Allah. Betul apa enggak? Kemudian dibawa ke Kerawang, 2 tahun berjalan rumah tangga, harus hijrah ke sini. Betul? Bangunan yang sudah 2 lantai, sudah bagus, mobil sudah 2, ibarat anak main pasir. Tahu main pasir bikin kerajaan-kerajaan di pinggir laut, tahu? Tahu-tahu ada ombak besar datang, digulung itu kerajaan yang sudah bagus, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Untuk apa? Agar kita sadar bahwasanya manusia itu la haula wala quwata illa billah. Betul apa enggak? Kemudian dibangun lagi. Inilah dunia. Katanya Allah, ad-dunya mata'ur gurur. Dunia itu hanyalah tipu daya belaka. Betul? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, kamu yang berselimut ditakdirkan jadi orang kaya, jangan sombong. Wahai orang yang berselimut ditakdirkan menjadi penguasa atau punya pangkat jabatan, jangan kau sombongkan pangkat jabatanmu. Betul? Kamu yang katanya orang sakti, jangan kau sombongkan, akui itu. Betul? Qum fa'anzir, lepaskan bajumu. Wa rabbuka fakabir, agungkan nama Tuhanmu. Siapa yang bikin kamu menjadi seorang pejabat? Allah. Siapa yang mentakdirkan kamu menjadi orang kaya? Allah. Siapa yang mentakdirkan kamu menjadi orang hebat pun? Allah. Kita manusia, la haula wala quwata illa billah. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Betul. Orang punya pangkat semakin tinggi pangkatnya, semakin besar tanggung jawabnya, hatta di dunia, hatta di hadapan Allah. Orang semakin kaya lebih besar tanggung jawabnya, hatta di dunia, hatta di hadapan Allah. Betul? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fajalikal ladzi yad'ul yatim, adalah mereka yang menghardik anak-anak yatim. Betul? Ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Kalau merasa menjadi orang kaya, harus ingat mau berbagi rasa, berbagi makan, berbagi rezeki kepada orang-orang yang miskin. Berat apa enggak jadi orang kaya? Betul? Maka sebelum jadi orang kaya harus belajar punya jiwa yang derma. Kalau enggak mau terpenjarakan, tersiksa dengan pangkat jabatan dan kekayaan yang ditakdirkan oleh Allah. Punya rumah bagus, mobil mewah, harta banyak, tapi sulit untuk bisa ibadah. Ada apa dengan diri? Betul? Padahal semakin orang miskin, kadang orang miskin dalam doa ketika zikir, ya Rob, beri saya rezeki yang cukup agar saya bisa ibadah. Betul? Beri saya rezeki yang banyak, saya ingin ngaji tenang, gak mikirin besok setoran emok. Betul? Ya Rob, beri saya rezeki yang banyak. Kalau doanya RT Caca, kalau bisa saya punya sawah yang luas ya Allah, agar saya bisa bersedekah. Ini doanya orang miskin ketika doa. Tapi yang kaya doanya apa? Ya Allah, sawah luas, bini cantik, rumah mewah, mobil mewah, nongkrong di depan rumah. Kenapa saya sholat saja berat, dikir saja saya berat, puasa saya belentang-belentong, zakat saya masih pelit, saking pelitnya pantatnya korengan ngebul. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang
yang mereka minta, saya ingin tenang ya Allah. Jadikan ketika saya melihat wajah istri surga bagi saya. Jadikan ketika saya melihat wajah anak, saya melihat anak-anak yang soleh dan soleha surga dalam hidup saya. Betul? Jadikan ketika saya menikmati harta dan dunia saya adalah surga bagi hidup saya. Tapi ini kenapa ya Allah, saya seperti disiksa oleh dunia sehingga tidak ada lagi waktu untuk kuluangkan di dalam ibadah kepadamu. Nauzubillah min. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Allah bilang la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Bersyukurlah kamu. Jamaah manakib, walaupun keadaan sulit, peceklik, pailit, hutang banyak, umpama ayah hutang banyak. Betul? Kalau kita suruh ngacung punya hutang semua, apa kagak ngacung semua ini yang ngumpul. Betul banget. Tapi apa yang menjadi keindahan dalam hidup kita? Masih ditakdirkan istiqomah. Betul? Masih ditakdirkan senang kumpul setiap minggu bersilaturahmi, yang satu dengan yang lainnya kumpul di majelis zikir untuk menjemput rahmat dan barokah dari Allah. Alhamdulillah. Bersyukur apa enggak? Karunia dari Allah. Karunia. Jangan dianggap ini bukan karunia. Saya ngobrol sama Pak Tokai tadi. Coba Pak Tokai pikirkan baik-baik. Abah pengangguran, total pengangguran. Kerjaan Abah habis zuhur sudah diikat oleh anak-anak ngajar santri, tapi Abah masih bisa luangkan waktu untuk membangun tempat ini. Bagaimana tempat ini biar tambah indah? Terus Abah harus bisa relaksasi pemikiran ini biar tenang dan tentram. Bagaimana perjuangan? Bagaimana keluarga, bagaimana masa depan anak, bagaimana masa depan santri, semua disandarkan. Iya karena budu ayah karena stain. Buktinya 3 tahun nganggur di Kali Asin Allah cukupi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini buktinya. Fakta, bukan uka-uka. Fakta apa uka-uka ini? Nyata. Betul benar. Tapi kadang kita usaha sudah, dagang sudah, nokok, warung punya, umpama sawah gade-gadean dia punya, nyewa-nyewa juga punya, tapi ceritanya selalu ngeluh dan mengeluh. Datang ke tetangga ngeluh tentang diri dan hidupnya, datang ke saudara ngeluh tentang diri dan hidupnya, datang ke orang tua ngeluh tentang diri dan hidupnya, sambil pulang-pulang pinjam beras segala. Ayo begitu. Belah mana jeleman? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau Umi gak punya duit, gak punya beras sama saya, mau pinjam beras sama mertua yang mana? Ada di kuburan 2. Betul benar? Alhamdulillah. Ini bukti keberkahan di dalam istiqomah. Betul. Terus makanya jamaah zikir mendekat kepada Allah. Ya Kafi Allah Maha Jo, Ya Goni Allah Maha Kai, Ya Fatah Allah Maha Pembuk, Ya Rojak pintu rizki. Kalau nggak dengan keyakinan, kemarin kita peringatan Maulid Nabi semewah dan seindah itu, kalau tidak disertai dengan keyakinan yang aku yakin, dari mana modalnya? Siapa yang mau disandarkan? Makhluk mau disandarkan, orang kaya mau disandarkan, jamaah kali ada yang kaya? Tidak. Kadang gurunya berjuang, gurunya membangun pada menghindar takut dipintain sumbangan. Ayo begitu. Belah mana jelema? Betul. Takut direpotin sama kiai. Oh, kiai nggak akan ngerepotin kamu. Yang direpotin kiai adalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah siap direpotin. Betul? Buktinya pengen ngehias tenda, Allah datangkan orang yang punya perusahaan tenda, saya hias kiai. Berapa bayarnya? Yang penting anak-anak rokoknya kiai. Alhamdulillah. Betul banget. Bursabil datang bawa kuda segala, kalau bayar berapa juta? Betul. Kemarin saya bilang sama Gus Iqbal, Gus, di tempat saya cuman 1 foto yang orangnya belum datang sampean.
Saya pasang pamflet anggota DPRD Kabupaten Karawang dengan bangganya. Tapi sampean belum pernah menginjakan di tempat saya yang baru. Siap, malam Kamis Kliwon besok saya datang. Tapi malam Minggu ente datang dulu. Saya mau bagi-bagiin kerudung buat jamaah semua. Ada berapa jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar naruh bekas katanya. Makanya saya bilang sama santri, ntar dikasih kerudung sama Abah Suring 3. Yang laki-laki dijahit aja jadiin sorban kerudungnya. Orang dikasihnya kerudung bukan sorban. Alhamdulillah. Nah jadi malam Kamis Kliwon depan ini kita kliwonan akbaran. Nanti jamaah penuh. Insya Allah nanti besok malam Minggu saya ngambil kerudungnya. Betul apa enggak? Ya ibaratkannya Gus Iqbal itu kan waktu saya mondok kan masih kecil, masih saya asuh-asuh. Bener apa enggak? Dia nyalon juga kan, saya ngikut juga kan sambil ceramah, sambil ya kita minta doa kepada masyarakat. Masa iya walaupun beda dapil yang nginjek ke sini, betul apa enggak? Siapa tahu sebab desa Telaga Jaya diinjek dewan ini tambah maju pembangunannya, betul apa enggak? Amin Allahumma. Semalam diinjek juga sama orang India itu, orang Bangladesh. Ini semalam ada orang India, orang Bangladesh. Dia datang ke Indonesia, saya mikir ngapa orang India biasa datang ke sini. Abah bikin jendela diukir, dipikir-pikir kayak jendela India, orang Bangladesh datang ke sini semalam. Dia cerita saya ketipu katanya 600 juta kiai kerjasama. Oh iya, terus beliin alat-alat properti di kantor penuh katanya. Hari Jumat nih mau Abah bawa, ya udah ada sofa, ada kulkas, udah bawa aja ke Fathahilah lah. Dan saya lelang. Kalian aja saya nyulap di sini jadi toko ini, toko mebel. Betul enggak? Karena hari Jumat mau saya bawain udah ke sini. Makanya itu ditutup itu, tahu ada yang ambil mebelnya nanti. Alhamdulillah. Ini kuasa Allah. Yang yakin, betul apa enggak? Kalau katanya Abah Junaidi kemarin malam Minggu, Abah sekarang lagi seneng ini mau bikin buka bengkel mobil reparasi modifikasi mobil jadul kayak Kijang, terus apa Terano, Blazer. Kemarin dia belanja sampai 9 mobil. Nanti kiai-kiai yang nggak punya mobil udah ngambil aja dulu, ntar bayarnya nyicil berapa minggu sekali kayak sebulan sekali kayak udah, yang penting ada komitmen. Alhamdulillah. Nah, ini guru besar sudah sampai ke situ. Inilah barokah zikir mana? Pengen sound 1 miliar kebeli, betul apa enggak? Kalau bukan sebab barokah, betul. Di sini pengen punya sound bagus, datengin kan Pak Tokai, betul apa enggak? Akhirnya kan jadi punya sound bagus. Alhamdulillah, sama saja. Barokah itu sedikit-sedikit bertahap di dalam setiap proses yang penting. Terus sabar. Wa may tawakkal 'ala Allah fahwasbu. Siapa yang tawakal pasti akan dicukupi oleh Allah. Makanya jamaah yang tawakal diajak tirakat seminggu sekali, ya timbang sekami sekali. Kamu apa tiap malam gak pernah tidur? Kadang sendiri sambil ngerjain bangunan sampai jam 4. Sholat subuh, habis sholat subuh baru tidur, bangun jam 12. Gak mikirin tuh saya punya beras apa kagak, enggak, terserah Allah yang nyukupin. Alhamdulillah. Tapi semuanya dicukupi oleh Allah. Udah pasrah saja sudah, sekarang ataupun nanti mati juga. Betul apa enggak? Lebih baik hidup belajar mati daripada mati disiksa. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Mau keluar kasihan santri. Betul apa enggak? Mau kemana-mana ya bisa saja, keluar kemana nyari ikhtiar usaha bisa saja. Allah amanahkan santri, betul apa enggak? Allah amanahkan jamaah, Allah amanahkan majlis zikir ini. Sudahlah kamu jangan mikir-mikir bisnis, jangan mikir-mikir pengen punya tani, betul apa enggak? Ya dunia ukhdumi liman hodamani, wahai dunia tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku, katanya Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nundukkan hati setiap malam Kamis gak bisa sampai jam 12. Bisa apa tidak jamaah? Nundukkan hati kepada Allah. Buatlah hidup ini merasa happy di dalam ibadah kita kepada Allah. Kalau nggak belajar dari sekarang, kapan kita mau belajarnya? Nunggu malaikat Israel ngejemput, ketinggalan. Betul apa enggak? Terlambat. Lebih baik dari sekarang. Ayo kita nyelengin amal ibadah. Alhamdulillah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Siap malam Kamis depan kita Kliwonan siap? Nah, sengaja nih nggak masak, masaknya Kamis Kliwon depan aja karena banyak orang ini. Ya Pak RT, kemarin Pak RT juga semoga sehat panjang umur. Pak RT, sakti juga RT, jatuh dari pohon kelapa masih bisa ceramah. Masya Allah, RT jatuh dari pohon kelapa katanya. Saya langsung kasih air aja. Udah teh itu Allah ngunjukin itu perlindungannya di situ. Betul enggak? Dari situ berarti RT jadi hakul yakin alhamdulillah. Coba kalau jelek-jeleknya nasib. Benar enggak? Di situ Allah menjatuhkan kita. Bukan berarti Allah enggak sayang. Betul enggak? Enggak bedanya sama Abah. Ya Allah, saya udah enak padahal. Di Pangkaran sudah enak, mobil sudah 2, bangunan sudah 2 lantai. Ngapa dijual sama saudara? Betul enggak? Nol lagi, di sini pakai balik lagi, kehujanan lagi, ketemu orang-orang baru yang kita nggak kenal, mulai lagi dari nol. Ini Allah apa ada yang salah? Bener nggak? Tirakat sudah, kalau mau suujon di situ, tirakat sudah, melaikan sudah, berjuang sudah, dzikir sudah. Tapi saya nggak suujon karena Allah tahu, Allah bilang, ana indadoni abdibi, aku terserah prasangka hambaku. Betul nggak? Makanya kita prasangka ini pandai-pandai mengendalikan. Betul banget. Gak usah kita memperdulikan takdir hidup orang lain. Toh Allah semua yang sudah mengurus. Betul banget. Urus takdir hidup kita, hablum minanas kita jaga, hubungan dengan sesama manusia kita jaga, hablum minallah kita perbaiki, semua kita perbaiki, terus belajar dan terus belajar untuk terus memperbaiki diri dan kehidupan kita. Niscaya keberkahan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga jamaah semua sehat panjang umur, doanya ditambahkan mustajab. Apa yang menjadi hajat, harapan, cita-cita, keinginan, sandarkan semua kepada Allah. Yang yakin kalau kita mintain sukses, pasti sukses itu datang. Betul banget. Tapi jangan menjadikan doa itu sebuah kesombongan. Paham apa enggak? Oh, saya sudah pikir nih, saya pasti begini. Jangan. Betul banget. Terus jalani, nikmati, syukuri apapun yang Allah beri. Saya habis haul, ada pasir setengah kol, ada semen 1 sak. Saya mikir, saya mau bikin apa ini? Tapi ketika jadi batik begitu, bagus apa enggak? Kalau Allah ngasihnya bahan 1 tronton, saya nggak bikin batik begitu jamaah. Betul apa enggak? Saya mulai pondasi bangunan 2 lantai. Kata Allah, lu jangan gua kasih yang gede-gede, ini aja dulu biar bakat lu keluar. Betul apa enggak? Alhamdulillah, ini kuasa Allah. Akhirnya di situ saya mikir, oh iya, untuk membuat sebuah keindahan dalam hidup gak perlu dengan modal yang kecil. Untuk berbahagia kepada di dalam hidup gak kudu nunggu kaya, mau zikir, mau sholat nanti ajalah kalau rezeki sudah barokah. Sekarang masih usahanya capek. Mau zikir gua mengantuk, pinggang pegel, padahal di tempat zikir kita goyer. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Kalau sudah jadi orang kaya udah menak bu. Betul apa enggak? Disambut, datang ke sininya ke ibu. Betul apa enggak? Disambut, diringin rebana mah iya. Tola al badru alaina. Wah, orang kaya datang yang nyumbang 100 juta ke Fatahillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kata saya ke Pak Tokai, kalau abah bagi aja, yang penting abah sekarang doain santri. Kalau santri abah pada sukses jadi orang kaya semua, udah beres sama santri aja, udah gotong royong. Abah mau bangun abah, beres urusan. Betul apa enggak? Nah kalau santri sudah pada gede, udah pada sukses, irok kagak inget sama guru. Bener apa enggak? Kata Allah, udah nggak usah pengen buru-buru, santai aja. Lihat tuh santri-santri kamu tuh pada pinter-pinter. Betul apa enggak? Pada ngabdi-ngabdi, pada toat-toat. Satu saat juga sama, mereka juga udah dewasa memikirin gurunya. Betul apa enggak? Sama dengan bapak, ibu hidupnya susah, peribahasa tukang ngerambet, tukang nandur di sawah, tapi melihat anak-anak pentas seperti itu, kira-kira bahagia apa enggak? Besar harapan di masa yang akan datang. Betul? Paling tidak kita punya anak, dia bisa punya benteng diri, benteng hidup, benteng pengetahuan untuk bersaing melawan kemajuan zaman dan teknologi. Insya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Betul. Coba kalau kita ngelihat di Facebook, ngeri sekarang pergaulan sekarang. Betul apa enggak? Kenal di Facebook, diculik berhari-hari di rumah lelaki. Betul apa enggak? Pulang-pulang pan sudah ada bocah barijeng bibit doang. Bener apa enggak? Nauzubillah ya. Ngeri zaman sekarang. Ya mudah-mudahan lah di bawah ngaji ke sini paling tidak terjaga, dibentengi oleh Allah. Sudah bisa doa, sudah bisa sholawat, sudah bisa hadorotan, sudah bisa hijib doanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah. Setiap hari juga ngaji, dan ngaji sekarang siang malam. Biar yang juz amma ini ngejar yang Al-Quran. Yang juz amma itu siangnya juga ngaji juga, nggak cuma nulis. Biar cepat-cepat ngejar Al-Quran. Kalau sudah dewasa itu susah bocah. Kemarin ada murid baru 3 itu, baru 2 minggu berhenti semua. Kalau hafalannya aja baru qul ya ayyuhal kafirun itu. Betul apa enggak? Udah gitu lagi men tetap ngaji, pulangnya dimarahin katanya sama emaknya. Emang di sini biar men juga suruh tetap datang. Kenapa? Daripada lu ngelamun di rumah, lebih baik nongkrongin teman-teman ngaji di sini. Betul apa enggak? Kan masih bisa di sini ngartiin yang lain. Betul apa enggak? Daripada di rumah paling main HP, kalau enggak jalan-jalan. Namanya bocah ABG sekarang. Orang di depan guru aja main HP. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita harus bangga. Kalau kita nggak bentengi dari sejak dini anak-anak kita, kasihan Bu. Betul apa enggak? Kalau sudah dewasa, anak-anak kita sudah SMA, sudah susah diaturnya, banyak bohongnya. Boro-boro sama orang tuanya, sama kiai juga ngebohong. Betul apa enggak? Sama kiai itu ngebohong kadang. Dari mana lu? Dari sono bah. Pelatihan bah, padahal mah kagak main. Bener. Alhamdulillah. Yang penting biar begitu kita doain, biar jadi anak soleh solehah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Siapapun yang datang ke sini ditambahkan keberkahan hidupnya oleh Allah. Yang pasti itu malam Kamis depan kita Kliwonan Akbaran. Semoga semuanya dilancarkan, disukseskan oleh Allah dan mendatangkan tambah keberkahan bagi kita semuanya. Terus kita istiqomah, kita yang dekat dengan majelis ini, ayo kita bersama-sama. Betul apa enggak? Percuma saya bikin sound bagus, percuma saya bangun bangunan yang bagus kalau ibu-ibu bapak-bapak enggak mendukung perjuangan ini. Betul apa enggak? Percuma. Untuk apa kamu bikin masjid bagus-bagus, majelis bagus-bagus, mintain proposal kemana-mana, di jalan setiap hari dari pagi sampai sore. Ngapain bangun bangunan yang bagus-bagus kalau isinya orang ada? Mau diisi jin. Betul enggak? Kata jin, asik gua punya bangunan bayu buat gua pacaran. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bilang apa bedanya? Sekolah impres, SD, SMP, SMA gak bisa mengadakan pentas seminggu sekali seperti ini. Karena apa? Sekolahan itu kalau malam jadi bangunan kosong, isinya hantu melulu. Beresiko untuk sekolah mengadakan acara setiap minggu. Betul apa enggak? Kalau di sini ya madrasah, ya musola, ya majelis zikir, ya rumah kiainya, jin yang mana yang mau ngademin? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Sehingga setiap malam Kamis dipentasin anak-anak. Betul apa enggak? Terlatih megang mic-nya, terlatih performan di dalam berbicara di depan publik. Itu harus ada performan. Betul. Orang kalau baru nyanyi, Bu, nggak ada performan, nyanyi betem aja gini tuh. Kalau bukan artis panggung. Betul apa enggak? Hai manusia terleteng, siapa yang mau menarik? Betul apa enggak? Ternyata di anak-anak tuh, Allahumma ansurna fatiriduani alaihi wa midana bil asrari lati audat taladai. Ya Allah, tebarkanlah bau harum cinta dan ridhomu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan berikanlah kepadamu bau harum cinta dan ridho itu biar punya anak namanya wangi dengan kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh kalau kita lagi baca sesaman dulu, kita nyekar itu 2000, bener enggak? Itu ada penyelang di situ. Allahumma ansurna fatiriduani alaihi wa midana bil asrari lati audat taladai. Baru diceritain lagi sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Separuh karomahnya bisa menjadikan orang buta bisa melek lagi, orang mati bisa hidup lagi.
ruh yang sudah diambil malaikat bisa direbut lagi, diambil, dihidupkan lagi oleh Allah. Ini separuh karomahnya Syekh Abdul. Dibaca lagi, Allahumma ansurna fahatir bani alai wa middana bil asrari lati audat aladai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau anak-anak baca ala niyati apa maksudnya? Makmum, saya makmum, guru, wasilah kita, betul? Disebut nama gurunya wa ala niyati Syekh Abdul Qadir Jailani, saya makmum, mustajab doanya rajanya wali Syekh Abdul Qadir, wa ala niyati Rasulullah, saya makmum doa dan syafaatnya Rasulullah, biiznillah waridallah, dengan izin dan ridho Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, kusandarkan sepenuhnya semua urusanku kepada Allah. Alhamdulillah. Paham? Itu sudah mewakili hadorotan, sudah mewakili tawasulan, semua sudah mewakili. Betul apa enggak? Diceritakan Syekhuna Holil Bangkalan punya murid paling bodoh namanya si Ahmad, tapi bukan Ahmad cucunya Mang Buang. Belum jadi wali itu mah, betul? Saking bodohnya di pesantren, dia mah mondoknya kagak punya duit, orang tuanya kagak kuat ngulurin di dapur ge, masakin buat santri pada makan, nyariin kayu bakar buat santri masak. Suatu ketika Syekhuna Holil pergi ke Mekah, sendal jepitnya ketinggalan. Si Ahmad mikirin, pernah diajarin sama Syekhuna Holil cuman satu, diajarin syahadat gak bisa-bisa, ya sudah batu 10 dikurangi 9 tinggal dikurangi 1 tinggal 9, man, itu aja. Allahu Akbar. Akhirnya si Ahmad kepikiran, gurunya sendal jepitnya ketinggalan, baca bismillah, Allahu Akbar, batu 10 dikurang di 1 tinggal 9, Allahu Akbar. Saya pengen ngejar guru saya, tahu-tahu si Ahmad bisa sampai ke Mekah. Nyampe di Mekah ketemu Syekhuna Holil, Madlu naik apa ke sini? Naik itu guru, batu 10 dikurangi 9 dikurangi 1 tinggal 9, Allahu Akbar. Nyampe sini, oh iya Mad, terus lu pulang pakai apaan? Ini saya nganterin sendal jepit guru, takut guru kepanasan. Terus pulang lu pakai apa? Pakai itu lagi, batu 10 dikurangi 1 tinggal 9, Allahu Akbar. Ya sudah Mat, bisa sampai lagi ke Pulau Jawa. Ini wujud barokah pengabdian seorang santri kepada gurunya. Jangankan pinter, bodohnya taat kepada gurunya, insya Allah barokahnya dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma alhamdulillah. Itu baru ngabdi, apalagi tambah ngaji, punya nilai plus. Betul apa? Ngabdi saja barokah, apalagi ngikut kiai sambil ngaji. Alhamdulillah. Dulu saya sama si Ike, emaknya si Kela. Si Kela anaknya Ike kan ya. Mondoknya bareng sama saya tahun 2000 di Abah. Si Ike itu kalau ngomong ke mana om? Gitu kan. Coba diledekin aja tuh di pondok, kita ngabdi capek, malam melekan jam 12 istighosah, sholat hajat wajib setiap tengah malam. Betul? Setiap hari ngabdi, capek ke kiai, disuruh kiai ngabdi sekian tahun, tapi alhamdulillah barokahnya anaknya bisa pinter. Betul enggak? Kayaklah baru umur berapa sekarang itu sudah ke Al-Quran. Ini luar biasa. Itu bukti adanya barokah di situ sudah. Betul banget. Tahun berapa saya diundang ceramah di Wakil Entah tuh? Jalan masih jelek tahun 2010 kalau nggak salah. Ya waktu hajatan ya, mantap. 2010 pertama, ini jalan jelek bener, kagak tahu gua mau jadi orang sini, jamaah lurus sedikit doang rumah gua. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bawa dosen Safrudin waktu itu, dosen Aziyadah, fakultas Aziyadah, sampai dosen itu nawarin, Kiai kalau mau kuliah saya gratisin. Pengen sampai gelar apa? Saya dosennya di Duren Sawit waktu itu. Nggak mau, saya bilang. Emang kenapa bisa begitu Pak dosen? Waduh, kalau pikir-pikir katanya saya aja ngeguru sama Kiai, berarti Kiai rektor katanya. Rektor langit. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang dia nggak sanggup setiap malam Sabtu mimpi dzikir ke Jakarta bolak-balik itu bertahun-tahun, bukan hal yang mudah. Betul banget? Bukan hal yang mudah setiap minggu. Ini komen ketemu di Jakarta. Kemarin mertuanya Bu, preman tobat nih Bu. Ceritanya punya bengkel tadi. Ini baru tahu ngaji datang ke sini malam Kamis kemarin. Kata dia, mohon maaf Kiai, saya pakai sarungnya belum bisa. Pakai sarung merosot baik. Nah sekarang mengaji dari Bekasi jauh-jauh pakai sarung. Tepuk tangan, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini barokah dari Allah. Saya di sini tenang, adem, Kiai, alhamdulillah. Udah ikutin maunya Allah. Betul banget?
ikutin maunya Allah. Inilah barokah yang ditampakkan oleh Allah. Kita bisa kumpul di tempat ini, betul? Maka dari itu ayo yang semangat kita zikir kepada Allah. Ini jam 11 pas, betul apa enggak? Nah, jadi jamaah itu kuncinya, yang penting terus semangat. Kalau kita nggak tampilkan anak-anak kita kasihan, betul apa enggak? Bisa saja abah kurangi, kecuali kliwonan. Kalau besok kliwonan tuh bareng-bareng, karena banyak jamaah, kasihan yang jauh, betul apa enggak? Tapi setiap malam Kamis biarkan anak-anak kita tampilkan. Kita hitung-hitung tirakat aja lah, yang ngantuk tiduran dulu di sini kan enak, bener apa enggak? Tapi datang jangan malam-malam, kasihan kalau anak kita nggak ada yang bandungin, kan kasihan juga anak itu pelahak pelohok kesononya hokcai bareng ngacai pan, bener enggak? Mau minta jajan kagak ada orang tuanya, kan kasihan, bener apa enggak? Kalau orang tuanya kumpul kan bangga, betul? Mari kita zikir kepada Allah, ikutin abah.